Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ibrahim Soleh dengan NIM 415-210-184 dengan matkul pengantar data mining. Nomor jurnal 1, judul artikel Prediction of Mining Corporation Stock Index based on Gold Price Index and Exchange Rate of currency. Topik prediksi indeks saham perusahaan tambang berdasarkan indeks harga emas dan nilai tukar mata uang. Data indeks saham perusahaan tambang, indeks harga emas dan nilai tukar mata uang. Metode algoritma regresi linier. Abstrak, prediksi saham adalah bagian penting bagi trader saham. Hal ini dapat mengurangi potensi risiko kerugian finansial. Model prediksi saham dapat dibangun dengan menggunakan algoritma deret waktu dalam pembelajaran mesin seperti Naive Bayes. Algoritma ini digunakan dalam penelitian ini untuk meramal harga saham perusahaan pertambangan PT Antam 2 Fitur. Yang digunakan dalam peramalan adalah harga emas dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat USD. Dataset diperoleh dari Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2019. Pemisahan dataset dan validasi silang digunakan untuk menghitung akurasi model. Model ini menghasilkan akurasi sebesar 51%. Minus 52%, ini artinya fitur-fitur yang ada tidak dapat diandalkan untuk memprediksi harga saham perusahaan pertambangan di Indonesia. Hasil untuk memprediksi harga saham, penelitian ini menggunakan dua kondisi. Pertama, data dibagi menjadi 80% sebagai training set dan 20% sebagai testing set. Kedua, menggunakan validasi silang dengan K-fold, di mana database dibagi menjadi subset. Acak penelitian ini menggunakan 10 fold dengan 10 folds sebagai testing set dan sisanya sebagai training set. Hasil dengan menggunakan algoritma Naive Bayes ditunjukkan dalam tabel 1. Kondisi pemisahan dataset 80/20 menghasilkan 51.057,89% diklasifikasikan dengan benar dan RMSE 0.4424. Validasi silang 10 kali lipat menghasilkan 52.1097%. Diklarifikasikan dengan benar dan RMSE 0.4385. Meskipun hasilnya validasi silang lebih baik, keduanya belum mencapai tingkat akurasi yang diinginkan 80%. Prediksi dikatakan layak jika memiliki akurasi 80% atau lebih tinggi. Kesimpulan, pada penelitian sebelumnya, harga saham perusahaan pertambangan memiliki hubungan dengan harga emas dan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membangun model prediksi dengan menggunakan variabel-variabel tersebut untuk menangani karakteristik deret waktu dari harga saham. Algoritma Naive Bayes dilibatkan untuk membangun model prediksi. Dataset diproduksi dari Lembaga Bursa Efek Indonesia Saham Indonesia pada periode 2018-2019. Untuk membangun model prediksi penelitian ini menggunakan dua kondisi, yaitu pemisahan dataset dan validasi silang 10 kali lipat. Namun hasil dari kedua kondisi tersebut belum layak digunakan karena memiliki akurasi kurang dari 80%. Pemisahan dataset hanya menghasilkan CCI 51.5789% dengan RMSE 0.4424, sedangkan hasil validasi silang menghasilkan CCI 52.1097% dengan RMSE 0.4385. Penulis Pratsna Desanta Ibnu Nugroho dengan Mohfahru Rizal.
nama jurnal, volume, nomor, tahun, Skitepres Vol 4 nomor 1 2023. Ulasan artikel, peneliti ini mengusulkan model regresi linier untuk memprediksi indeks saham perusahaan tambang berdasarkan indeks harga emas dan nilai tukar mata uang. Penelitian ini menggunakan data indeks saham perusahaan tambang, indeks harga emas, dan nilai tukar mata uang dari tahun 2010 hingga 2022. Model regresi linier adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dalam penelitian ini, indeks saham perusahaan tambang adalah variabel dependen, sedangkan indeks harga emas dan nilai tukar mata uang adalah variabel independen. Penelitian ini menemukan bahwa model regresi linier dapat diprediksi indeks saham perusahaan tambang dengan akurasi yang baik. Model ini dapat digunakan untuk membantu investor dan pedagang dalam mengambil keputusan investasi. Link URL jurnal ada di bawah. Lanjut, nomor jurnal 2, judul artikel Road Accident Analysis with Data Mining Approach Evidence from Rome. Topik analisis kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan data mining. Data kecelakaan lalu lintas dari 15 distrik di kota Roma, Italia yang dikumpulkan dari tahun 2016 hingga 2019. Data tersebut mencakup informasi tentang waktu, tanggal, lokasi, jenis kecelakaan, dan korban. Metode algoritma data mining, pendekatan data mining digunakan untuk menganalisis data kecelakaan lalu lintas. Teknik data mining yang digunakan adalah cluster dan forecasting. Teknik clustering digunakan untuk mengidentifikasi pola kecelakaan lalu lintas. Teknik forecasting digunakan untuk memprediksi area yang perlu diperhatikan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Abstrak, saat ini kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Maka diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak kecelakaan. Identifikasi tindakan yang paling efektif, membuat analisis yang efektif yang mampu mengidentifikasi dan mengklarifikasi penyebab-penyebab yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Penelitian ini menggunakan data mining serta pendekatan pengelompokan untuk menganalisis data kecelakaan dari 15 distrik di kota madya Roma yang dikumpulkan dari tahun 2016 hingga 2019. Tujuannya adalah untuk mengetahui teknik data mining mana yang lebih cocok untuk menganalisis kecelakaan di jalan raya untuk mengidentifikasi penyebab dan yang paling signifikan dan pola yang paling sering muncul. Penyebab yang paling signifikan dan pola kecelakaan yang paling sering terjadi melalui analisis deskriptif. Selain itu, sebuah model untuk meramalkan kecelakaan di jalan raya juga diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tersebut dapat menjadi alat yang ampuh untuk merencanakan langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi kecelakaan serta untuk meramal terlebih dahulu area-area yang akan ditunjukkan. Hasil algoritma Kamens memerlukan input jumlah klaster yang tidak diketahui sebelumnya, namun melalui aturan siku, angka yang memungkinkan diversifikasi antara kelompok-kelompok berbeda dapat ditemukan secara heuristik. Meskipun jumlah kelompok terbaik adalah 10, persentase varians yang dijelaskan yang signifikan diperoleh dengan hanya 6 kelompok. Klaster dengan jumlah kecelakaan pejalan kaki terbanyak adalah yang paling menonjol dan memiliki jumlah korban cedera dan kematian tertinggi. Kecelakaan samping tabrakan lebih dominan di kelompok lain, terutama saat lalu lintas pada Cohen neural network juga menghasilkan hasil klaster dengan jumlah kecelakaan pejalan kaki terbanyak adalah yang paling menonjol yang memiliki jumlah korban cedera yang kematian tertinggi. Kecelakaan samping tabrakan lebih dominan di kelompok lain, terutama saat lalu lintas pada padat
Kohonen Neural Network juga menghasilkan hasil yang mirip dengan 6 kelompok pohon keputusan Decius Tree, aturan asosiasi, dan Artificial Network. Selanjutnya, memprediksi tingkat keparahan kecelakaan dengan menggunakan jenis kecelakaan, kecepatan yang diizinkan, kondisi lalu lintas, kondisi jalan, dan jumlah kendaraan terlibat sebagai variabel penting. Pohon keputusan Decius Tree memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi dibanding dengan algoritma CAIT. Dalam memprediksi kecelakaan, sebagian besar kecelakaan di Roma berakhir dengan cedera ringan atau tanpa cedera, namun model peramalan cenderung kurang akurat untuk kecelakaan yang tidak serius dan tidak dapat mengidentifikasi pola yang tidak teramati dalam set pelatihan saat diuji dengan data tahun berbeda. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan teknik data mining yang lebih cocok untuk menganalisis kecelakaan di jalan raya. Studi ini mengidentifikasi bahwa algoritma Kamens dan Kohonen Neural Network berguna untuk menganalisis deskriptif, sementara pohon keputusan atau decision tree dan artificial neural network berguna untuk analisis prediktif. Hasil analisis pengelompokan menyoroti masalah keamanan bagi pengguna yang rentan serta kendaraan yang tidak dikenal yang menjadi penyebab kecelakaan. Dalam penelitian ini digunakan teknik data mining untuk mengidentifikasi karakteristik jalan dan waktu dalam setahun yang mempengaruhi kecelakaan. Setelah faktor-faktor utama yang berhubungan dengan kecelakaan diketahui, otoritas keselamatan jalan dapat mengimplementasikan tindakan pencegahan dan perbaikan di jalan yang membutuhkannya. Tingkat keparahan kecelakaan dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang terlibat dan kondisi infrastruktur jalan. Studi ini juga menyebabkan perlunya menginvestigasi apakah membatasi analisis hanya pada kecelakaan fatal akan mempermudah penemuan pola kecelakaan tanpa gangguan noise. Dari kecelakaan dengan cedera berat dan ringan, kesimpulannya mendekati prediksi hibrida yang menggabungkan model statistik dan pembelajaran mesin harus diselidiki untuk meningkatkan prediksi kecelakaan. Penulis Anthony Comey, Anthony Polimeni, dan Chiara Balsamo. Nama jurnal volume tahun nomor Elsevier B.V. Transportation Research Procedia 62/2022. Ulasan artikel. Jurnal ini berjudul Road Accident Analysis with Data Mining Approach, Evidence from Rome. Jurnal ini membahas tentang penggunaan pendekatan data mining untuk menganalisis data kecelakaan lalu lintas di kota Roma, Italia. Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu jurnal ini membahas tentang topik yang penting dan relevan dengan bidang transportasi. Jurnal ini menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang diangkat. Jurnal ini memiliki hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu jurnal ini hanya menggunakan data dari kota Roma saja sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke seluruh dunia. Jurnal ini tidak membahas secara mendalam tentang hubungan antara penyebab kecelakaan lalu lintas dengan faktor-faktor lain seperti kondisi jalan, cuaca, dan perihal pengemudi. Link URL jurnal ada di bawah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.